Keesokan harinya, Stan siap menjalani hukumannya. Waktu di perjalanan ke tempat penjara, Stan dirayu bapak-bapak saat di dalam bus. Untung Stan sudah belajar bela diri. Jika belum kan bisa di... Saat sampai di penjara, para tahanan dicek kesehatan anusnya, termasuk milik Stan. Tahu sendiri kan boolnya Stan sudah ditato? Saat masuk ke kamarnya, Stan disambut oleh Pak Tua bernama Shorts dan berkenalan dengan Shorts. Keesokan paginya, Stan menanyai Shorts tentang siapa orang terkuat di sini. Shorts mengatakan banyak beberapa kandidat di sini seperti Diamond Kings, geng kulit hitam yang diketuai oleh Cleon, kemudian geng Meksiko diketuai oleh Juanito, terus geng Sosiotologi dan Nazi. Tidak satu pun yang terkuat di kelompok Nazi, tetapi mereka berkelahi dengan cara curang atau bergerombol. Ketuanya bernama Patterson. Tak puas dengan pertanyaannya, Stan bertanya sekali lagi, siapa predator seks paling berbahaya di sini? Oh gampang, itu Big Raymond. Tentu tidak pernah puas. Orang kulit hitam lainnya tidak berani mendekatinya, tapi mereka akan membantunya jika terjadi perkelahian, kata Shorts. Stan meminjam buku Shorts lalu menghampiri Big Raymond. Terlihat Big Raymond seperti akan menghohoi pria berambut panjang tersebut. Hingga Stan datang dengan mengucapkan permisi, Big Raymond menjawab dengan jangan mengganggu bitch. Stan pun kesal. Stan mengolok-ngolok Big Raymond di depan orang banyak. Pertempuran pun dimulai. Setelah selesai, Stan disambut oleh Patterson, ketua geng Nazi, dengan kata-kata rasis menghina kulit hitam. Stan tidak suka, langsung menonjok muka Patterson. Lalu Cleon menghadang Stan seperti dibilang Shorts bahwa geng Diamond Kings akan membantu Big Raymond jika berkelahi. Perkelahian part 2 pun dimulai. Setelah semua dibuat keok, Stan menghampiri Cleon lalu memukul hingga gigi emasnya rontok. Ketika jam makan, kalian bisa melihat Stan sudah menjadi orang yang paling ditakuti di sana. Saat asik makan, Stan dihampiri pria gondrong tadi. Dia ingin berterima kasih kepada Stan karena menolongnya. Stan mengaku tidak menolongnya, dia cuma ingin menghajar predator seks yang kebetulan pria gondrong tersebut ingin dihohohi. Masih saja egois nih Stan. Singkat cerita, Stan dipanggil oleh kepala penjara untuk membicarakan bisnis. Tidak disebutkan namanya di film ini, kita panggil saja Pak Kepala, oke? Pak Kepala ingin merubah penjara ini menjadi tempat penginapan dan liburan dikarenakan dekat dengan pusat kota. Maka dari itu, Pak Kepala meminta bantuan Stan yang mana Stan ahli dalam bisnis dan arsitektur. Dengan diiming-imingi bebas penjara dalam 1 tahun, Stan tergiur dan membantu Pak Kepala. Akan tetapi, proyek tersebut akan terjadi jika penjaranya ditutup. Scene berpindah di mana Stan sedang mandi akan dicelakai Patterson karena tidak terima dengan kejadian kemarin. Dengan bermodalkan silet, aku siap meminangmu. Dengan bermodalkan silat dikombinasi dengan gagang sikat gigi, Patterson nekat menyerang Stan yang mana itu akan sia-sia. Sudah tahu Stan OP, harusnya sewa Saitama kalau hajar Stan.
Itu pun kalau mau Saitama, mending nonton TV sambil rebahan Saitama daripada bantu Patterson. Singkat cerita, Stan sedang mengerjakan tugas, lalu datang Pak Kepala mengenalkan Dewan Gubernur bernama Dang, yang dulunya adalah mafia Vietnam. Dang berperan besar investor dalam proyek ini. Saat di kamar, Stan sedang menulis surat untuk istrinya dan juga Stan diberi siraman kolbu oleh Short hingga dia menyadari bahwa dirinya terlalu egois dengan Mindy. Akhirnya Stan menulis permintaan maaf untuk istrinya tercinta. Saat suratnya sudah di tangan Mindy, tiba-tiba lanjut di lapangan terbuka, Stan yang sudah menjadi penguasa memberi pengarahan kepada napi lain agar tidak menghohoihe seenak jidat dan menyuruh semua geng bersatu untuk menuju kedamaian. Jika ada yang melawan, siap-siap saja akan ditempeleng oleh Stan. Akhirnya semua napi berubah menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, markomah. Shake hands. Try to get along, huh? John. No, that's my bad. Hey, it's a pickup. Lanjut kepada Mindy yang menjenguk Stan dengan perasaan senang setelah membaca surat dari Stan. Untuk melepas rasa rindu dan hasrat yang tinggi, mereka melakukan ho-ho-hi-he. Mindy yang polos bercerita bahwa sang master tinggal bersamanya dan mengajarkan memijat serta memperkuat otot kontraksi. Mendengar itu, Stan langsung kesal dengan sang master dan tak lama kemudian Stan dijemput paksa oleh sipir suruhan Pak Kepala. Di dalam ruangan, Pak Kepala menjelaskan maksudnya memanggil Stan. Intinya, percakapan tersebut akan ada dewan lembaga pemerintahan yang akan berkunjung di penjara jika tidak terjadi keributan antar napi, maka para dewan tidak akan menutup penjara tersebut. Maka dari itu, Pak Kepala tidak senang karena proyek yang dia idam-idamkan akan jadi kegagalan. Ketika tidur, Stan bermimpi jika istrinya sedang bermain dengan sang master. Keesokan paginya, Stan berubah menjadi sosok yang egois lagi. Dia seperti menarik kata-katanya waktu siraman kolbu. Itu terjadi karena Stan ingin cepat keluar dari penjara kan. Si Stan kan punya perjanjian dengan Pak Kepala kan. Pokoknya Pak Kepala itu nggak seneng sama kedamaian. Dia kan ingin proyeknya jalan. Kalau penjaranya nggak ditutup kan nggak jalan nanti. Melihat keributan lagi, Pak Kepala cengengesan karena rencananya akan segera terpenuhi. Waktu jam makan kita bisa lihat keegoisan Stan bahkan cenderung kasar. Short langsung pergi meninggalkan Stan dan berkata, "Aku salah tentang dirimu, Stan." I was wrong about you. Tetapi dari wajah Stan, kita semua tahu bahwa itu dilakukan dengan terpaksa. Tiba waktunya para dewan tiba di penjara dan Stan diberi kebebasan bersyarat. Lanjut kepada Stan yang diberi pertanyaan oleh lembaga hukum bahwa dia siap atau tidak untuk dibebaskan. Di awal-awal, Stan sangat sopan menjawab hingga membuat anggota lembaga hukum senang mendengarnya dan memberi nilai bagus. Tetapi di pertengahan, Stan membayangkan kedamaian dan kebersamaan bersama teman-teman napinya. Mr. Minton, how would you feel about getting out of here today? Mr. Minton. Sudah kubilang, kedamaian itu sangat menyenangkan. Kau sih kagak percaya. Lanjut. Stan memberi jawaban kotor, cenderung tidak sopan, dan mengatakan keburukan-keburukan yang dilakukan saat di penjara. Dan itu membuat para anggota lembaga ilfil, lalu membatalkan pembebasan bersyaratnya. Si Stan. Saat di perjalanan, Stan bertemu Master dan Mindy. Master bercerita bahwa dia tidak pernah selingkuh dengan Mindy dikarenakan dia kena impoten. Mendengar itu, Stan bahagia lalu menghajar sipir dan berlari ke ruangan Pak Kepala.
Saat di ruangan Pak Kepala, Stan sudah ditunggu oleh Mr. Dang yang mana dia adalah murid pertama sang master. Mereka pun langsung bertarung. Coming. How many things I see? The master. Finger. Setelah mengalahkannya, Stan segera menuju ke atap dan berteriak, "Jangan berkelahi!" Akan tetapi, para napi tidak berkelahi, melainkan berdansa ria bersama. Sepertinya para napi tahu kalau Stan itu terpaksa melakukan keegoisan lagi. Para sipir pun tidak punya alasan untuk menembak para napi, meskipun Pak Kepala menyuruhnya. Karena tidak ingin rencananya gagal, Pak Kepala merebut senapan lalu menembaki para napi hingga para dewan menyaksikannya kebrutalan Pak Kepala. Stan lalu berkata, "Pak Kepala, sudah berakhir, lihat semua saksinya." Karena kesal, Pak Kepala menodongkan senapan ke kepala Stan. Namun tiba-tiba Mindy menendang kepala Pak Kepala hingga tersungkur. Ternyata selama ini Mindy belajar ilmu bela diri dengan sang master, bukan melakukan hal yang aneh-aneh loh. Ready position? Focus. Lock. 3 tahun pun berlalu, suasana penjara sekarang menjadi padepokan pencak silat dan Stan akhirnya bebas setelah menjalani hukumannya. Ingat Popper pengacara Stan, dia juga baru masuk penjara setelah ketahuan menyuap hakim. Piye Topper Popper. Sebelum berpisah, Stan diberi salam penghormatan oleh teman napinya. Where you going, Cracker? Man. I think big here. Oh, yeah? I'm big. Pak Kepala juga menjadi napi sekarang. Stan disambut oleh Mindy dan anaknya serta sang master. Dan film pun tamat. Sepintas film ini terlihat sebagai sebuah film komedi biasa yang tidak membutuhkan banyak energi saat menontonnya. Namun, film simpel ini ternyata memiliki latar belakang loh. Rob Schneider sengaja memilih tema penjara untuk film perdananya sebagai bentuk protes atas peristiwa pelecehan seksual yang sering terjadi di penjara. Pokoknya gitu bro. Dan ya menurut saya juga bagus lah film ini. Nggak sampai menguras otak sampai bikin goblok gitu. Dan kesimpulannya, lindungi boolmu dari kejahatan seksual. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Cak.